wasallam yasfa'u kulla yawmin akhussu yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim wa ila jamil anbiya wal mursalin wa jami'alihim jami' ashabihim wa jami' tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan jamil ma'alif kutub wa syarihiha wa musannifiha wa man ajazana ila muntaha khususan muallif hadal kitab Syekh Muhammad Hashim As-Sali rahimahullah. Syaudillaillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratul muhtaramin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. As-sabi'a asyara kang nomor 17 iku ayu tahira yen to nyucikake sapa muallim utawa alim batinahu ing batine alim summa zahirahu mongko nuli ing zahire alim nyucikake minal akhlaqi saking akhlak ar-radiati kang asor wa ayu amirahu lan ngerameake sapa alim ing batinahu bil akhlaqi kelawan akhlak al mardiyati kang den ridhoni. Fa minal akhlaqi monggo iku setengah saking akhlak ar-radhilat ar-radhilati kang asor al ghillu utawi pangunek-unek ala wal hasadu lan dengki wal baghyu lan lacut wal ghadabu lan muring-muring li ghairillahi krana sakliyane Allah taala wal ghasyu lan bujuk utawa nipu wal kibru lan gumedhe war riya'u lan riya' wal ujbu lan ujub was sum'atu lan sum'ah wal bukhlu lan bakhil wal bataru lan sombong to lacut wa tama'u lan tama' wal khaila'u lan gumedhe. Tasing lanjungaken pembahasan minggu kemarin bahwa orang yang punya ilmu itu hendaknya bisa mensucikan, membersihkan batinnya dan zohirnya, perilaku batinnya, perilaku zohirnya dari akhlak yang tidak baik, dari akhlak yang tidak baik. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu itu tuntutannya adalah bagaimana dia bisa mengamalkan ilmunya, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Mengajarkan ilmunya kepada orang lain ini akan mudah tersampaikan, akan mudah diterima oleh orang lain ketika orang yang memiliki ilmu itu memiliki akhlak yang baik, bisa dijadikan teladan. Kalau orang yang memiliki ilmu tidak memiliki akhlak yang baik, perilakunya, perkataannya, dia ngajak orang tapi kata-katanya kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, ini nanti orang yang menerima ilmu ya, menerima ilmu tidak akan bisa mampu mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Ilmu yang disampaikan tidak akan sampai. Ilmu yang disampaikan itu tidak akan sampai menyentuh ke dalam hati mereka. Keteladanan tidak mereka miliki, tidak mereka dapatkan
Lah ya wong sing ngajak-ngajake kaya ngono, wong sing ngajak wae perilakunya seperti itu, pasti orang kan bertanya kayak gitu. Mengajak kebaikan kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik sulit berhasil. Makanya di sini Mbah Hasyim Asy'ari ya memberikan persyaratan kalau orang mengajar, orang menyampaikan ilmu, dia harus pertama kali mensucikan dirinya dari akhlak sing rodiah, akhlak yang jelek. Lah wong jadi mubalek ngajak orang kok misui wong, ngamuk-ngamuk. Nah ini kan ya orang bisa menilai iki ngajak apik tapi dirinya sendiri perilakunya menampakkan tidak baik ya. Kata-katanya tidak baik. Jadi kesantunan itu dibutuhkan. Dalam menyampaikan ilmu itu tidak cukup orang paham ilmu, tapi bagaimana yang disampaikan itu bisa menyentuh kepada orang yang dihitopi, kepada orang yang diajak. Wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardiyah, dan hendaknya menghiasi ya dirinya dengan akhlak yang baik. Nah, termasuk akhlak yang jelek yang harus dihindari oleh orang yang berilmu, oleh seorang guru adalah al-ghillu, pangunek-ngunek Allah. Ghillu niku maksudnya napa? Nyimpen kemarahan di dalam hati, ora ditampakkan, di batin tok. Mangkel karo wong tapi di batin, itu namanya ghillu. Ini bahaya ini. Ya. Ghillu ini termasuk nanti akan menghilangkan amal kebaikan kita. Jadi rasa mangkel kepada orang lain, ya, tapi rasa mangkel itu ada di dalam hati, tidak diflorkan, tidak ditampakkan. Itu namanya ghillu. Ini termasuk akhlakul mazmumah. Oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali diterangkan ghillu ini sulit sekali, pengobatannya sulit sekali. Jadi ngobati penyakit ghillu, wong duwe rasa mangkel ning ati niku abot, angel. Tapi kita harus berusaha bagaimana bisa menghilangkan ghillun atau kemarahan di dalam hati kita. Mending orang itu marah diflorkan daripada diumpet ning ati. Mangkel karo wong disimpan di dalam hati, orang nggak tahu, zahirnya baik tapi dalam hatinya mangkel. Ini yang berbahaya itu. Ya. Wal hasadulan hasad, hasad itu dengki, iri. Ya. Hasad itu adalah karohiyatun ni'mah li ghairihi wa yuhibbu ayu antazula tilkan nikmah. Yang dinamakan hasad atau iri niku nek ana wong duwe kenikmatan awake dhewe mangkel, ora seneng, niku berarti hasad. Hasud, iri ya. Jadi tidak senang terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain, dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ono tanggane tuku mobil mangkel, lho tuku mobil semuntuk-muntuk, tak dongakno mobil nang kecelakaan nang rusak apa piye ngono. Jadi punya sifat seperti itu namanya hasud. Kalau sekedar kepingin tidak ada masalah, bukan hasud itu. Jadi dikatakan hasud itu ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita merasa tidak nyaman. Wongku kok iso sugih kok ngono, wongku kok iso tuku mobil, wongku iso tuku sepeda motor apik, wongku kok iso sugih, wongku iso bangun omah apik, mangkel. Lu wong sing bangun wong liya kok awake dhewe mangkel iku lho lha apa? Itu namanya hasud itu. Hasud ini dikatakan Rasulullah yakulu hasanat, bisa menghapus pahala ibadah kita. Ini hasud. Jadi mangkel atas kenikmatan, kebahagiaan yang diterima oleh orang lain. Kalau sekedar kepingin itu ndak apa-apa. Ono wong duwe omah apik, awake dhewe kepingin, mboten napa-napa.
Sing mboten angsal niku nek sampai piyambake niku awake dhewe niku mangkel. Awake dhewe kepengin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini yang nggak boleh. Kalau kita kepengin, wong kon di mobil api, aku kepengin di mobil api itu, gak mboten napa-napa ngoten. Bahkan keinginan tersebut bisa menjadi wajib kalau napa? Kalau yang diinginkan itu sesuatu yang wajib. Misalnya, wongku kok iso duwe napa ngetokno zakat. Saya kepengin bisa mengeluarkan zakat. Kepengin kaya ngoten niku, malah wajib ngoten niku. Punya keinginan menjadi baik, punya keinginan menjadi orang yang bisa melaksanakan kewajiban. Niki mboten dikatakan iri, tapi dikatakan ghibtah. Ghibtah itu keinginan yang baik. Atau mubah. Iki kok wong ini kok apa namanya bisa makan nikmat, makan enak, pakaian baik. Saya kepengin ngoten niki mboten napa-napa. Mboten termasuk hasud. Jadi bahayanya hasud, wong nek hasud niku masya Allah dia akan berusaha bagaimana orang lain itu tidak lagi mendapatkan kenikmatan. Ono wong duwe jabatan yo mangkel, kok ndike sing diangkat kok gak aku, padahal sing pantes jane aku. Ngoten iki hasud termasuk. Jadi orang yang punya ilmu itu sebisa mungkin bagaimana mampu mengeliminir, menghilangkan sifat-sifat tersebut di dalam dirinya. Ya. Caranya bagaimana? Kembalikan semuanya kepada Allah. Cara para ulama atau ahli tasawuf. Wong rezeki jabatan itu sudah diatur oleh Allah. Nahnu qasamna ma'isyatahum. Aku wis mbagi penguripane ning hambaku. Ono sing tak dadekno bupati, ono sing tak dadekno camat, ono sing tak dadekno ketua RT, ono sing tak dadekno guru. Semua sudah diatur oleh Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, pasti sifat hasud tidak akan ada pada diri kita. Lapo wong kok hasud? Wong di bagian dewi-dewi. Kalau dia punya mobil, dia punya jabatan, ya memang itu bagian dia. Bagian saya lain lagi. Ya bagiannya saya dengan jenengan beda. Ya. Bagiannya Kang Badrun dengan saya beda. Jadi saya ndak bisa iri sama Kang Badrun. Kang Badrun kok iso wadan suaranya enak ya. Mangkel. Aku ora iso. Ngoten niki hasud, tapi ini sekedar kepengin, aku duwe kepengin kuingin aku suaraku apik kaya Kang Badrun. Mboten napa-napa, tapi nek mangkel dengan suara bagusnya Kang Badrun niku hasud. Dawete balik wis pancen suarane wong ya beda-beda. Ana swara sing apik kaya Kang Badrun, ana swara sing kaya blek ditutuk kaya suaraku. Ngoten iki. Jadi wis kabeh ana hikmahe. Allah itu menciptakan sesuatu tidak tidak mungkin tidak bermanfaat. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Awake dhewe gak dadi bupati, ya awake ditenek Gusti Allah dadi guru, awake ditenek Gusti Allah dadi pedagang. Karena maslahah yang ada pada diri kita menurut Allah adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pegang itu. Kalau kita jadikan Allah pedagang, berarti sing maslahah bagi awake dhewe ya dadi pedagang. Kalau kita dijadikan Allah sebagai seorang guru, berarti guru adalah yang maslahah bagi kita menurut Allah. Mergi sing saged menentukan apik elek manusa niku Gusti Allah, mboten awake dhewe. Kadang awake dhewe niku kepengin, ya Allah, aku kepengin sugih. Aku kepengin di mobil apik. Ya Allah, aku kepengin di jabatan yang tinggi. Kepengin seperti itu. Hanya sekedar keinginan. Tapi Allah tahu keinginan kita yang menurut kita itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Aku kepengin jadi bupati, kowe ora pantes dadi bupati, ora pantes. Madharate gede. Didadekno ora bupati karo Gusti Allah. Itu yang maslahah. Jadi awake dhewe iku gak usah ngoyo-ngoyo nemen-nemen. Kalau kita sudah berusaha terhadap sebuah cita-cita, meraih cita-cita tapi gagal, berarti memang Allah menempatkan diri kita di makom tersebut. Awake dhewe kepengin jadi seorang insinyur misalnya, awake dhewe kepengin seorang dokter,
tapi ternyata kita tidak mampu memperoleh itu, maka kita kembalikan kepada Allah. Berarti menurut Allah saya tidak pantas jadi seorang profesor, saya tidak pantas menjadi seorang doktor. Makom saya, kedudukan saya ya ini adalah yang maslahah bagi saya. Jadi kalau saya kepengin jadi muadzin, suaranya enak kayak Kang Badrun ya, tapi ternyata saya nggak bisa kembali kepada Allah. Ya memang Gusti Allah iku nyiptakno suarane manusa beda-beda. Ora padha. Yus iku bagiane Kang Badrun sing suarane apik. Sing aku dibagi ngaji ya. Berarti bagianku wis ngaji, bagiane adzan ya Kang Badrun. Wis ditata dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Lha manusa iki nek sadar kaya ngene, ora ana rasa iri. Lho saestu. Tapi ngeten iki angel lho. Angel tenan ngeten iki. Jadi kadang-kadang wong iku nek ndelok wong liya kok luwih sukses luwih kan kadang-kadang dirosok mangkel nek kepengin tok mboten napa-napa. Mangkele niku lho kadang-kadang. Apa meneh sing dikek kenikmatan adalah rival kita. Rival kita. Orang yang tidak sepaham dengan kita, orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak satu organisasi dengan kita. Kenapa mesti dia jadi menteri? Mestinya yang pantas jadi menteri adalah kelompok saya. Kenapa kok dia? Lah ngeten iki. Ini kadang-kadang mesti muncul itu. Kalau kenikmatan itu diberikan atau diperoleh oleh orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, maka yang muncul adalah rasa karohah, tidak suka dalam diri kita. Lah itu dinamakan dengan hasud. Ya tadi cara Imam Ghazali nek ngobati iku kabeh dibalekno ning Gusti Allah. Iradatu fi maqamit tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ma apa namanya inhitatin an himmatin aliyah wa iradatu fi maqamit tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wong niku nek kepengin dhuwur duwe pangkat dhuwur padahal Gusti Allah mengendaki pangkat yang biasa. Nah, kepengin sing dhuwur itu sejatinya adalah syahwat dari setan itu. Keinginan itu dari setan. Sing didelok sing dhuwur-dhuwur tok dari setan. Ya. Tapi wong nek wis duwe pangkat dhuwur kok malah kepengin dadi wong asor, itu inhitatin an himmatil aliyah. Berarti dia turun dari sesuatu yang mulia menjadi sesuatu yang rendah. Wis penak dadi guru, wis penak dadi muadzin, wis penak dadi pedagang, kok malah kepengin dadi pemulung, kepengin dadi pengemis. Lah itu berarti inhitatan an himmatin aliyah. Ini ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengingatkan pada kita, awake dhewe ojo protes karo sing diberikan Allah kepada kita. Ojo protes. Kita ini siapa? Sing ngatur kehidupan kita itu Allah. Wong kadang nyuwun sewu ndonga mawon ndonga. Ndonga nek gak dijabe Gusti Allah, belum dijabe Allah, kadang awake terus mangkel. Wis ora ndonga ora pateken, aku ndonga bolak-balik ya ora dijabe Gusti Allah. Nah, padahal semacam ini sangat keliru. Gusti Allah niku ngijabahi dongane awake dhewe niku ditentukan oleh Allah kapan doa itu dijabahi, kapan doa itu dijabahi secara pas. Sing pas itu kapan? Kita ini napa jenenge bisa mendapatkan rezeki yang banyak, tapi Gusti Allah tahu belum waktunya sekarang ini kamu mendapatkan rezeki yang banyak, belum waktunya, tapi nanti kapan itu Allah yang tahu. Ya itu tadi, saya ngerti waktu yang tepat di dalam mewujudkan keinginan kita itu Allah. Yang tahu maslahah atas keinginan yang kita harapkan itu Allah. Kita menganggap itu baik, tapi menurut Allah itu tidak baik menurut kita. Ini ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya dari sini kalau kita sadar bahwa masing-masing itu sudah diatur oleh Allah, masing-masing orang itu kemaslahatannya beda-beda. Ono sing maslahat di sini, ada yang maslahat di sana, ya.
Ada yang masalah menjadi seorang pejabat, ada yang masalah menjadi seorang politisi, ada yang masalah menjadi seorang pedagang, ada yang masalah menjadi seorang guru, ada yang masalah menjadi seorang tukang, ada yang masalah menjadi seorang petani. Jangan dianggap seorang petani nilainya rendah dibanding seorang pejabat. Jangan. Seorang petani untuk ukuran A misalnya, untuk ukuran fulan misalnya, itu lebih maslahah dibanding menjadi pejabat. Untuk ukuran A, itu menurut Allah kayak gitu. Jadi kalau saya ditakdirkan Allah jadi seorang guru, berarti guru ini adalah yang terbaik bagi saya daripada saya menjadi seorang pejabat, daripada saya menjadi seorang politisi. Yang menjadi politisi juga demikian. Kedudukan politisi bagi dirinya itu lebih baik daripada dia menjadi seorang pedagang. Karena Gusti Allah nempat nawe piyambake tengene politisi. Ki bagianmu politisi, ora usah ngelirik-ngelirik macam-macam. Ki tak dadine pejabat, berarti yang masalah bagimu adalah menjadi pejabat. Gak usah ngelirik-ngelirik macam-macam, gak usah kepengin jadi pejabat, gak usah kepengin jadi pedagang, gak usah kepengin jadi guru, gak usah kepengin jadi petani. Mergo makommu ya makom pejabat, makommu ya politisi ini. Ngoten lho. Wis dadekno muadzin, wis makommu ya muadzin iki Kang Badrun. Juga pengen dadi bupati. Sing dadi bupati wis enek dhewe, sing pas dadi bupati siapa? Ya Gusti Allah sing nentukan. Lah wong nek sadar ngeten iki misale nyalon ora dadi ya ora mangkel. Oh berarti memang Gusti Allah memandang saya tidak layak jadi bupati. Saya tidak masalah jadi bupati. Yang masalah bagi saya adalah menekuni profesi saya yang lain. Itu jadi nahnu qasamna ma'isyatahum. Manusia itu sudah dibagi-bagi oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, memiliki bagian masing-masing ya. Tidak bisa kita menyatakan jabatan saya lebih baik, profesi saya lebih baik daripada dia. Tidak bisa kita mengatakan saya jadi guru lebih baik daripada pejabat. Tidak bisa. Nyuwun sewu, bagi orang yang menjadi seorang bupati, bagi orang yang menjadi seorang menteri, bagi orang yang menjadi seorang gubernur, maka gubernur bagi dirinya itu lebih baik daripada dia menjadi seorang guru. Nah ini untuk menghindari menghindari hasud tadi. Jadi kita harus sadar bahwa semua yang kita peroleh itu dari Allah, dan itu sudah diatur oleh Allah, dan semuanya ada maslahannya. Menuso kon podo kabeh dadi bupati kabeh ya mbak iso, kon dadi guru kabeh ya ndak mungkin, kon dadi muadzin kabeh kaya Kang Badrun ya ora mungkin, kon dadi guru kabeh kaya das kula nggih mboten mungkin ya. Wis diatur dhewe-dhewe, delok potongane dhewe-dhewe ya. Sing ngerti ngene ku Gusti Allah. Jadi apa yang kita lakukan adalah itu sudah yang terbaik menurut Allah bagi kita ya. Jadi al-hasud wal-riya wal-kibru wal baghyu lan lacot itu melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari aturan syara. Entah itu bentuk ucapan, entah itu bentuk perbuatan ya. Itu lacot. Ono wong duwe ilmu kok omongane elek-elek, ngenyek wong, menghujat orang ya. Dalam ceramah menghujat orang, mencaci maki orang, itu berarti termasuk al-baghyu ya. Kemudian wal ghadabu, muring-muring li ghairillahi, maring salene Allah. Ngajak orang baik tapi dia dalam kondisi marah, ngamuk-ngamuk. Jangan sekali-kali kamu begini itu dengan kata-kata yang kasar, dengan penuh kemarahan. Nah, ini kurang benar. Mbah Hasyim tidak menghendaki seperti itu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita mengajak orang, sampaikan dengan cara yang baik, jangan disampaikan dengan cara yang marah ya. Wal ghassu lan bujuk itu nipu ya, nipu ngapusi ya. Wong duwe ilmu sebisa mungkin menghindari sifat ghos, bujuk, menipu orang lain, membohongi orang lain. Wal kibru lan gumedhe sombong, wariyau lan pamer. Pamer ini melakukan sesuatu
bukan karena Allah, tapi ingin dipuji orang, ingin mendapatkan pujian orang lain, ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, itu namanya riya. Riya niki nggih penyakit sing angel, ya. Riya itu penyakit sing angel. Sulit kita beramal murni karena Allah, itu sulit. Untuk ukuran kita kadang mampu riya isih enak. Awake dhewe iki mampu pamer. Nglakoni napa jenenge teng masjid niki ngaji niku kadang-kadang aku nek gak ngaji sungkan karo tangga, aku ora ngaji sungkan. Ngoten niku nggih termasuk riya, tapi ngoten niku biasa. Jangan sampai karena memiliki sifat seperti itu kemudian kita ninggal ngaji, jangan. Karena riya itu lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Awalnya manusia dalam melakukan kebaikan itu diiringi dengan riya, tapi setelah dilakukan secara istiqomah, lama-lama riya itu akan hilang. Nek awake dhewe ninggal amal goro-goro wedi riya, niki cara Imam Ghazali malah tarkul amal li ajlil khaufir riya fahuwa riyaun. Wong ninggal keapian mergo wedi riya, aku mau ngaji di Masjid Rahmatah, mau mbandek aku pamer. Wedi ngoten niku malah cara Imam Ghazali termasuk riya. Enggak apik ngoten niku. Kalau jenengan kok wedi riya, lakukan saja, tidak apa-apa. Terus bagaimana caranya? Bertahap, kita belajar, kita membenahi hati kita. Kalau awalnya kita riya, pamer ning menuso, tapi kita benahi perlahan-lahan. Tetap kita ngaji, insya Allah futuhnya Allah, ya futuhe Gusti Allah itu, dibukai hati awake dhewe, dibukai pikiran awake dhewe menuju jalan yang baik, itu akan ada pada diri kita. Kalau itu kita lakukan secara istiqomah, ngaji secara istiqomah dengan baik. Wes pokoknya ngaji, wes pokoknya jamaah, ora usah wedi riya, ora usah wedi macam-macam. Nek jenengan ora jamaah teng masjid, jenengan mboten napa ngaji teng masjid mergo wedi riya, malah elek ngoten niku. Malah mboten sae. Riya akan hilang dengan sendirinya ketika kita lakukan amal itu secara istiqomah dengan membenahi hati kita. Sidik. Mergo manusa niku mboten saged langsung bin salah bin dadi apik, mboten saged. Manusa mboten saged bin salah bin langsung ikhlas, ndak akan bisa. Tapi bertahap. Nah niku wal ujbu wasmah, ya. Kula kinten cekap semanten napa sing kula aturaken, ya. Ya mudah-mudahan pengajian pada subuh hari ini bisa memberikan pencerahan pada kita dan kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa menghindari akhlaquz zamimah, akhlak yang kurang baik pada diri kita, dan keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang zurriyatan thayyibah, keturunan atau keluarga yang baik. Diri kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, selalu berjalan dalam aturan Allah, dalam syariat Allah. Ala niyatus salihah wa alaman wa bisalafus soleh wa liridaillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mola sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.